Oke teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita tentang hipertensi dalam kehamilan. Kita sudah bahas tentang hipertensi kronik, kemudian hipertensi gestasional, kemudian preeklamsi, dan superimpos preeklamsi. Nah, yang kelima kita bahas tentang HELLP syndrome. Sindrom HELLP. Sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi ada 3 kumpulan gejala. Pertama terjadi hemolisis, kemudian SGOT, SGPT meningkat atau enzim-enzim hati ini ya, SGOT di atas 70, SGPT di atas 40, kemudian trombosit menurun kurang dari 150.000 per milimeter. Jadi, HELLP syndrome ini singkatan ya teman-teman. HELLP. Di sini kita lihat hanya ini hemolisis, L-nya ini elevate liver enzyme. Jadi, enzim hati meningkat. Enzim hati apa saja? SGOT, SGPT. Kemudian LP-nya ini low platelet. Terjadi penurunan trombosit atau platelet. Nah, HELLP syndrome ini terjadi 10-20% dari wanita atau ibu hamil dengan Sheffer preeklamsi atau dengan PEB, preeklamsi berat. Jadi dari ibu hamil yang preeklamsi berat terjadi 10-20% ini HELLP syndrome. Kemudian ini teman-teman bisa melihat klasifikasi dari hipertensi dalam kehamilan menurut Cunningham. Jadi hipertensi gestasional, preeklamsi, eklamsi, preeklamsi dan pada hipertensi kronik atau superimpos preeklamsi dan hipertensi kronik. Dari ini yang belum kita pahami adalah eklamsi. Oke. Kita masuk faktor resiko dulu ya. Jadi faktor resiko ibu hamil bisa mengalami hipertensi. Ini biasanya pada ibu dengan primigravida. Terutama yang dikatakan di sini adalah hipertensi dalam kehamilan yang preeklamsi atau gestasional hipertensi ya. Dia faktor risikonya pada ibu primi, jadi hamil pertama. Jadi kita harus mengkaji ini ibu hamil pertama atau tidak. Kemudian jarak kehamilan. Jadi jarak kehamilan lebih dari 10 tahun atau usia kehamilan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Jadi misalnya nih hamil kedua dan hamil usia ibunya udah di atas 40 tahun. Nah, ini faktor risiko. Kemudian riwayat keluarga pernah ada yang preeklamsi, misalnya diri kita sendiri atau orang tua, kakak, saudara, seperti itu. Kemudian pada kehamilan ini terjadi hiperplasentosis, misalnya mola hidatidosa, kehamilan multiple atau kembar. Nah, ini merupakan faktor risiko juga. Kemudian selanjutnya penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelumnya, DM, SLE, kemudian obesitas, ini faktor risiko. Jadi ketika ada faktor risiko ini, kita harus selalu deteksi dini pada ibu. Jadi dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dilakukan pemeriksaan protein urin lebih sering. Kemudian jika faktor risikonya lebih dari 1, ini nanti dokter spesialis obstetrik ginekologi akan memberikan terapi untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Misalnya dengan pemberian Lapifet agar misalnya ada muncul 2 ya, primigravida usia kurang dari 20 tahun, maka dia faktor risiko preeklamsi nih, maka dia diberikan terapi agar tidak terjadi eklamsi itu tadi. Kemudian patofisiologi terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Apa sih perjalanannya? Jadi pertama bisa terjadi gangguan plasentasi. Jadi bisa faktor genetik, faktor imunologi, atau inflamasi. Jadi plasentasi ini tidak berjalan dengan semestinya. Nah, hal ini mengakibatkan perfusi uteroplasenta menurun. Jadi aliran darah dari ibu ke bayi menurun.
Bisa diakibatkan juga oleh penyakit vaskular maternal atau tromboblas yang melimpah. Tapi yang paling utama di sini yang mungkin menjadi penyebabnya adalah gangguan presentasi. Jadi kecurigaannya ke sini ya, tapi ada kemungkinan yang lain. Kemudian menurutnya perfusi uteroplasenta tadi akan mengaktifkan endotel sehingga terjadi kebocoran kapiler, banyak cairan yang keluar dari pembuluh darah sehingga terjadi edema. Kemudian terjadi hemokonsentrasi, cairannya keluar, jadi konsentrasi di dalam pembuluh darah meningkat. Kemudian terjadi protein urin. Selain menyebabkan kebocoran kapiler, aktivasi endotel tadi bisa menyebabkan vasospasme, sehingga terjadi hipertensi, kejang, oliguris, solusio plasenta. Kemudian bisa juga menyebabkan bahan vasoaktif berupa prostaglandin, nitrit oksid, endotelin ini keluar sehingga menurunkan lagi perfusi uretoplasenta. Jadi seperti siklus, dia semakin parah semakin parah. Kemudian aktivasi endotel ini juga dapat mengakibatkan aktivasi koagulasi sehingga terjadi trombositopeni. Nah, aktivasi koagulasi juga menyebabkan sitokin lipid peroksidase ini yang dapat mempengaruhi lagi penurunan perfusi uretroplasenta. Jadi lingkarannya ini semakin memperberat. Kemudian gangguan plasentasi tadi seperti ini ya. Jadi perkembangan dari abnormal plasenta. Jadi plasenta yang normal ini dia di sini, ini dari ibu, kemudian menempel ke bayi ini, harusnya dia dilatasi. Jadi dia meluas. Jadi dia meluas. Ini namanya arteri spiral ya, arteri spiral. Ini dia ujungnya harusnya meluas atau dilatasi. Dia normal, mengirimkan banyak darah, deliver lots of blood, jadi mengirimkan banyak darah. Tapi pada pasien dengan preeklamsi ini terdapat fibros atau jaringan pengkapuran, jaringan yang menyebabkan tidak elastis sehingga pembuluh darah ini dia nggak bisa dilatasi. Dia hanya dilatasinya sedikit, tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal, sehingga jalannya sempit atau narrow. Ketika jalannya sempit, maka darah yang lewat hanya bisa sedikit less blood. Jadi ini arteri spiral, yaitu arteri kecil. Jadi ini saya di sini harapannya ketika teman-teman menemukan istilah-istilah yang teman-teman tidak tahu, teman-teman cari. Jadi sekarang ini kan media sosial ini sudah semua di tangan ya. Jadi ketika ada istilah yang tidak tahu, cari-cari. Jadi semakin luas wawasan kita. Oke, kita tahu tadi arteri spiral di mana, kemudian pada preeklamsi terjadi fibros, jalannya plasentasi tadi harusnya dilatasi tapi dia jadi sempit, maka darah yang lewat sedikit, less blood, maka poorly perfused placenta. Jadi placenta ini miskin darah. Jadi karena darah yang lewat ini sedikit, maka terjadi intrauterine growth restriction atau IUGR. Jadi IUGR ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, bayi ini bisa pertumbuhannya dia terhambat. Jadi harusnya dia meningkat beratnya, tapi dia malah tetap atau turun. Jadi nanti di grafik itu dia masuk di grafik di KMK, kurang masa kehamilan. Jadi beratnya ini dibandingkan usia kehamilannya itu kurang. Kemudian kemungkinan yang terjadi adalah kematian bayi atau fetal death. Fetal death atau kita sebut intrauterine fetal death IUFD. Jadi kematian bayi di dalam kandungan. Jadi bisa bayi ini beratnya menurun, bisa sampai terjadi kematian. Ini pengaruh dari saking sedikitnya darah yang dibawa ke bayi
melewati plasenta. Kemudian sedikit darah di plasenta tadi bisa mengakibatkan atau memicu proinflamatory protein yang menyebabkan inflamasi. Nah, protein yang menyebabkan inflamasi tadi dia akan akan masuk di pembuluh darah sirkulasi ibu. Nah, jadi dari plasenta tadi keluar protein pemacu inflamasi, kemudian karena darah di bayi ini kan kembali lagi ke ibu ya. Nah, ini ketika masuk ke dalam sirkulasi ibu, maka protein tadi akan menyebabkan disfungsi endotelial. Jadi endotelial selaput pembuluh darah dari ibu ini terjadi disfungsi. Maka dia akan terjadi vasokontriksi karena disfungsinya tadi dia menyempit atau vasokontriksi dan mempengaruhi ginjal menahan banyak garam. Jadi kidneys retain more salt. Jadi ginjal ini menahan lebih banyak garam sehingga terjadi pembuluh darah ini semakin pekat, pembuluh darahnya semakin sempit, maka tekanan darahnya semakin tinggi. Jadi yang ibu-ibu preeklamsi ini mungkin sekali jika tidak dilakukan terapi, dia mengalami derajat yang lebih parah, yaitu preeklamsi berat dan bisa terjadi yang lebih parah lagi, HEP syndrome, eklamsi, seperti itu. Bahkan bisa ke kematian. Kemudian endothelial cell dysfunction tadi yang terjadi adalah di pembuluh darah itu more permeable. Jadi lapisan pembuluh darahnya itu lebih permeable, lebih mudah dilewati jaringan-jaringan. Jadi jaringan sel-sel darah ini yang bukan darah merah ya, ini keluar, plasma darahnya keluar karena sedikit less protein, kemudian keluar. Jika dia keluar di tangan, wajah, kaki, wajah, tangan, ini maka dia bisa disebut general edem. Jadi kakinya edem, tangannya edem, wajahnya bengkak, ini general edem. Tapi ada juga yang edemnya ini di paru-paru. Nah, ini menyebabkan batuk-batuk, nafas yang pendek, ini dikatakan ödem pulmo atau pulmonary edem. Jadi biasanya dilihat dari hasil ronsennya ada ödem pulmo atau tidak, seperti itu. Kemudian cerebral edema. Jadi kalau jaringan keluar di daerah cerebral, daerah otak ya, kemudian dia akan mengalami cerebral edema, maka ibunya ini akan mengeluh headache atau sakit kepala yang persisten atau yang menetap. Kemudian bisa ibu ini kebingungan, bisa penurunan kesadaran, kemudian bisa juga terjadi seizure atau eklamsi. Jadi terjadinya eklamsi ini karena adanya edema cerebral. Kemudian tanda dan gejala preeklamsi ini banyak muncul di trimester ketiga. Jadi di trimester kedua ini kadang belum muncul. Nah, trimester ketiga nih kadang muncul nyeri kepala, kemudian gangguan penglihatan, bisa dia skotoma, bisa dia kabur, pandangan kabur, bisa juga terjadi kebutaan. Tanda dan gejala lain preeklamsi yaitu nyeri ulu hati, kemudian nyeri daerah perut bawah. Nah, ini tanda-tanda apakah dia terjadi placenta abruption. Jadi plasentanya lepas dari dinding rahimnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau terjadi placenta abruption atau solusio placenta. Kemudian manifestasi klinik atau klinik pemeriksaan klinik dari ibu yang preeklamsi bisa kita lihat apakah dia ada nafas pendek, sesak nafas, untuk tanda-tanda dia terjadi edem pulmo, kemudian adakah nyeri kepala yang menetap, tanda-tanda edema cerebral, kemudian apakah ada hepatic tenderness, nyeri ulu hati karena heparnya mengalami gangguan dari akibat dari
siklus tadi, kemudian apakah ada hiperrefleksi. Jadi pada pasien preeklamsi ini dia bisa ketika dilakukan refleks patella terjadi hiperrefleksi, dan pemeriksaan lain yang mungkin muncul adalah terjadinya edema. Nah, edema general itu bisa di tangan, kaki, dan wajah. Jadi ada triad ya, 3 manifestasi klinik yang kita harus pahami pada preeklamsi, yaitu tensinya tinggi, ada proteinnya, ada edemnya. Ini yang sering muncul ini, 3 ini kita harus curiga ke arah preeklamsi jika terjadi pada ibu hamil.